barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal latiful khabir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi mahlumun syahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumil hasyr. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, bintu sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Teristimewa yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Ghani yang dari Karawang. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin, berkah ilmunya, berkah umurnya, dan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga kepada tuan-tuan guru Masjid Besar Al-Amir, Kersana Kesepuhan Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Wapa Pauji selaku Ketua DMI Kecamatan Serang Baru, Bapak Kiai Hadrudin, Bapak Ustadz M. Rosadi, Ustadz Asep Supardi, Bapak Ustadz Warta Kusuma Al-Banjiri, Bapak Ustadz Mahfudin, dan Bapak Ustadz-Ustadz yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan keberkahan umur dan ilmunya dan dikabul segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga aparatur pemerintah dari Kecamatan Serang Baru, yaitu Bapak Camat dalam ini diwakili oleh Bapak Dr. Anas Kuncep Saman yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Juga dari Kapolsek Serang Barunya yang diwakili oleh Bapak Surya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Dan juga dari Kepala Desanya yang diwakili oleh yaitu Bapak Ustadz Cep Jumroni yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Dan para ibu, bapak hadirin wal hadirat rahim. Nan tidak kultum kuliah 7 menit. Lamun rada lilaan saeutik kulsum kuliah 10 menit. Lamun rada kurangan saeutik deui kulim kuliah 5 menit. Rada saeutik pisan di hareusan tadi ulah teuing cenah Pak Ustad. Kutil kuliah 3 menit. Aya deui kudis, non kudis eta mah aran penyakit. Maka ubarna cek bahwa lamun keur tinju teh mata, ladies and gentlemen, lamun bapak ibu ngagaduhan penyakit kudis gosok wae ku kantong semen. Jadi cager henteu insyaallah nauzubillah summa nauzubillah. Moal lila hanya sekedar ngiring bingah nyambut para semahna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bari bapak ibu ngadahar kuah kue abdi di dieu atuh tausiah. Mudah-mudahan aya hikmah nambah barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu rada serak loba teh konser, lain ceramah tapi ngaji di kuburan. Jadi suarana rada serak ieu, serak-serak meragukan. Ia carita nama Isra Mi'raj. Lamun cenah berbahaca tentang Isra Mi'raj, silahkan. Padahal urang geus ayeuna dina bulan Sya'ban. Ya, lamun cenah aya naon itu acara Rajaban ulah geus anu protes soalna ayeuna dina bulan Sya'ban. Urang memperingati Isra wal Mi'raj junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu di zaman orang ya, pernah terjadi sesuatu anu sangat luar biasa, nyaeta aya manusia anu bisa naik ke bulan. Ke alaman Teguh Bapak harita tahun 1960 sekian lah ya, memakai kapal Apollo. Pilotna nyata ngaranna astronot, ngaranna Neil Armstrong. Dia lah mencenah ngaran Neil Armstrong kia jika lain orang Pasirandu ya, ngaran Pasirandu mah Neil Armstrong aya Geki Amprung ya, Neil Armstrong pasti ngaran-ngaran begitulah orang-orang barat. Tah beliau pada saat itu terbang menuju ke bulan dan kembali lagi ke bumi, entah beberapa bulan kembali lagi ke bumi dengan membawa sebuah batu sebagai bukti bahwa astronot ini pernah mendarat di bulan. Ditelitilah ku para ilmuwan ya, ku para ilmuwan pada masanya, diteliti ternyata batu itu benar, bukan batu yang ada di Pasirandu ya, batu itu benar-benar adanya di bulan, bukan batu yang ada di Cipamingkis hajenteng ayah gunung gede itu ngaranna gunung gede, tapi lain diperiksa imah bukan bangsa bumi ya batu ayah nanti di mana batu model kieu mah ayah nanti di planet lainnya atau di bulan. Nah itu adalah kejadian orang yang naik ke bulan, hebohnya luar biasa. Namun ada yang tidak kalah luar biasa, bahkan lebih dahsyat lagi, yaitu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu Isra wal Mi'raj. Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Allah Rabbul Alamin pada tanggal 27 Rajab 15 abad yang lalu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu kejadian sangat luar biasa. Sampai sekarang kejadian itu masih diingat ya, masih diperingati. Kenapa kita ketika datang bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj begitu kompak, begitu semangat memperingati Isra wal Mi'raj? Karena kita yakin, mereka yakin bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu benar dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, benar-benar terjadi. Yang merayakan bukan hanya orang Pasirandu saja, di mana di seluruh negara, bahkan di seluruh pelosok semuanya memperingati Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena yakin dan percaya bahwa itu semua terjadi atas diri Rasulullah SAW. Kalau kebenaran orang yang naik ke bulan itu dibuktikan dengan ayat Allah yang tercipta berupa batu, maka kejadian Isra wal Mi'raj dibuktikan dengan ayat Allah yang tersurat, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Ini ayat turun karena ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya ya, yang pada saat itu yang menerima kabar itu sebenarnya Abu Jahal. Mereka dan konco-konconya mengingkari, tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka itu menerimanya bukan dengan keimanan tapi dengan akal, sedangkan akal mereka terbatas. Maka mereka tidak yakin, tidak percaya Isra Mi'raj dilakukan oleh baginda Nabi ke bulan sampai berbulan-bulan. Sekarang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu hanya
sebentar saja. Ada yang menyebutkan hanya setengah hari, seperempat hari, bahkan tempat duduk Nabi ketika kembali itu masih hangat. Berarti hanya hitungan detik peristiwa Isra Mi'raj itu. Makanya Abu Jahal tidak percaya akan Isra Mi'raj karena menerimanya dengan akal. Kalau kita dan masyarakat muslim yang lainnya menerimanya dengan iman, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, yang lebih dari itu pun Allah mampu, Allah bisa, apalagi Isra wal Mi'raj. Nah, maka turunlah ayat tadi untuk membenarkan apa yang diucapkannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Isra wal Mi'raj. Tapi hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka sudah tertutup oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mereka tidak percaya. Aing tidak percaya, bohong, ngibul, itu bukan dan tidak mungkin. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja 2 bulan pulang pergi. Ini dilakukan sedangkan Nabi naik lagi ke langit 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 sampai ke 7 sampai ke Baqarah Muqahafah bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya, tapi alhamdulillah orang yang tidak pernah melihat langsung ucapan itu keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa yakin dan percaya terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memperingati Isra wal Mi'raj, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus niat mengagungkan dan mensyiarkan agama. Harus dicatat itu. Ketika kita memperingati Isra wal Mi'raj, pertama harus niat mengagungkan dan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diingat supaya perayaan kita itu tidak sia-sia, karena ada yang ngasih uang, ada yang tenaganya, pemikirannya, supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan atas kebesaran daripada tanda-tanda keagunganku, maka itu salah satu bukti dia mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah Isra wal Mi'raj kita harus mengkaji dan menghayati, dan mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma mengadakan hanya seremonial tahunan. Ya. Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Yang pertama adalah ketika Nabi dalam perjalanannya dari Bethlehem menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dihadang oleh jin ifrit, sabangsa setan. Nah, eta tujuan jin ifrit menghadang Rasul bari mawa obor sedeuna menyala-nyala, tujuan teh rek ngaduruk Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya Nabi urung mengurungkan niatnya untuk bertemu atau Isra Mi'rajnya. Tujuan anak eta. Nah, tetapi harita Nabi Muhammad SAW pada saat itu didampingi oleh malak Jibril, maka dibereklah doa supaya musnahkan jin ifrit. Nah, doana sapotong dia dibacakan, a'udzu bikaramatillahi karim wa bikalimatillahi tammah. A'udzu biwajhillahil karim bikalimati tammah. Panjangkan yang itu. Tah, setelah dibacakan itu langsung jin ifrit eta menghilang les. Akhirnya
Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya Isra wal Mi'raj. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa ketika kita akan melakukan kebaikan, itu sudah pasti ada halangan dan rintangannya. Lamun curah orang poe malam Senin rek ngaji dama ieu nya bentuk rintangan itu ada yang bentukna ngajirim ngabelegedeg nya bisa wae bentuk pamajikan setan akan mampu nya bisa wae ngabentuk jadi babaturan, bisa wae ngabentuk jadi HP bisa. Maka ketika orang rek melaksanakan kebaikan misalnya rek ngaji ya malam Senin kalamir, tiba-tiba pamajikan teh datang ngaji legedeg gue harapan Pak. Reka mana Bapak sia? Tiris-tiris mana reka luar. Apaan akhiratnya malam Senin? Waktu nang ngaji di alamir. Ulah tiris. Mendingan di imah we. Tah, buru-buru baca ayat kursi. Mari pun bisa mah urang kos nalempal jumroh. Mulung batu tilu timpuk lamun banculur berarti bener pamajikan urang. Tah, gitunya. Sebab non eta ngahalangan urang rek ngaji kan kebaikan. Ya. Eta anu ngajirin sok sanajan bentuk pamajikan. Ayeuna dalam bentuk suara mesti mah tiba-tiba orang ngalengkahkeun kareke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kring suara naon tah suara HP ayeuna nelpon babaturan di mana posisi dia kalau keluar imah mereka mana mereka amir ngaji rek ngaji asaku pantesan atuh arek cudung dia rek hujan meureun maneh rek ngaji tong ngaji teuing ayeuna mah urang ngopi wae di pos ronda. Nah eta teh naon eta sarua penghalang cuman bentuk bisikan sarua ketika orang kuat menangkis eta semua orang menjalankan insya Allah seperti halnya tadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ketika Nabi menjalankan lagi Isra wal Mi'rajnya, Isra'nya Nabi diperlihatkan lagi oleh seseorang petani. Seorang petani dia menanam padi pada hari ini, besoknya sudah dipanen. Nanam hari ini, besoknya sudah dipanen, itu mustahil, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Asana tiba baheula pribadi semenjak ingat oke can pernah aya jelema melak pare poe ieu isukan geus kapanen. Kanjeng Nabi mendakat hal eta dipanen beres bijil deui, dipanen bijil deui, dipanen terus bijil terus ya. Lalu ditanya Allah oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ma hada ya Jibril?" Opo iki? Lamun cek bahasa Jawa, lamun cek bahasa itu mah what happened? Naon ieu? Ya Jibril, dijawablah ku malaikat Jibril, ini tamsil, ini contoh bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun-turun terus hartana teh lain malah murangan, malah bikin nambahan. Kos lehonya tuh leho leho orang lehoan nolol pijen lol deh pijen lol leho ayo we terus santung can cager mata lehoan teh sales mah pileknya tuh. Nah seperti itulah rezekinya orang yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah mudah-mudahan Bapak Ibu para dermawan yang sudah menginfakkan hartanya untuk perayaan Maulid Isra Mi'raj dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jambarah. Terus yang ketiga yang harus kita ingat ketika kita melakukan perayaan atau memperingati Isra wal Mi'raj adalah harus tahu apa hasil daripada Isra Mi'raj. Intisari dari diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus tahu ya, jangan sampai tidak. Apa yang pertama adalah
untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi dihibur? Karena pada tahun itu Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintainya. Yang pertama yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua yaitu pamannya Abu Thalib. Yang dua-dua ini mendukung perjuangan dakwah beliau menyebarkan agama Islam. Siti Khadijah berjuang dengan hartanya, mendukung perjuangan Nabi, hartanya dihabiskan silahkan demi tersebarnya agama. Sedangkan Abu Thalib itu dia orang yang sangat disegani pada saat itu. Lamun ayah anu rek ngahadang Nabi berdakwah, nih hadapi saya, kata Abu Thalib. Makanya Nabi aman saja melaksanakan dakwah, ya, karena dakwah Nabi beda jeung ayeuna. Ayeuna tuh ecai susu, aya naon, Nabi mah ditimpukan sampai mengeluarkan darah. Balikna urang mah alhamdulillah, bahkan tadi lamun cenah melak poe ieu jadi isukan, lamun ceramah mah teu kudu isukan, ayeuna keneh ya, teu melak teu naon bisa langsung jadi jeruk, jadi apel, jadi cau dina jero parsel, bahkan bisa jadi beas, teu melak pare oge, cuman saja mungkul ya, dahsyat eta, luar biasa, luar